Baik, di sini kita mulai ya untuk memulai halaman web yang akan menampilkan suatu tabel, di mana tabel itu adalah berisi data-data pada tabel member di database purpose gitu ya. Jadi tabel member yang ada di PHP-Admin yang tadi kita lihat itu sekarang kita tampilkan di halaman web. Oke, pertama kita membuat tabel ya. Jadi untuk TR di sini itu adalah tag untuk mendefinisikan baris di dalam sebuah tabel, gitu ya. Itu untuk TR ya. Kemudian yang ini yang saya ketik TH, ini untuk mendefinisikan header cell di dalam suatu tabel. Jadi kalau yang TR itu untuk row-nya atau baris di suatu tabel, kemudian yang TH itu untuk header cell-nya. Jadi itu seperti memberikan judul ya, atau memberikan nama kolom gitu ya. Jadi setiap sel itu pasti ada nama kolomnya gitu ya. Oke, kita buat disesuaikan ya. Mungkin ini mulai dari nomor, tapi nomor ini bukan untuk member ID ya, ini nomor mulai 1, 2, dan seterusnya aja. Kemudian nama, alamat, sekarang kontak number ya. Oke, jadi untuk berikutnya email ya. Oke, saya ketik email di sini. Oke, untuk header cell-nya ya, yang mewakili setiap nama kolom di tabel. Kemudian kita akan kita tambahkan untuk yang date of birth atau tanggal lahir ya. Ini saya tulis di header cell-nya itu untuk judul kolomnya adalah date of birth. Oke, jadi ini berada di dalam baris ya, dalam suatu baris. Jadi TR itu adalah tag yang mendefinisikan baris dalam suatu tabel. Oke, ini untuk head-nya ya. Jadi yang saya tulis ini adalah grup dari konten header-nya di dalam suatu tabel. Jadi untuk tag thead dan diakhiri oleh slash thead itu adalah mendeskripsikan konten header di dalam suatu tabel. Sekarang kita lanjutkan dengan tbody. Kalau thead tadi adalah header konten, tbody ini adalah body kontennya dalam suatu tabel. Oke, di sini karena kita nanti perlu mengakses database, kita butuh script PHP ya di sini. Oke, ini saya gabung ya untuk penulisan query-nya. Jadi nanti query-nya yang kita akan hubungkan ke database itu disimpan dalam variabel tampil ini ya. Untuk nama variabelnya terserah sih, kalian bisa menggantinya. Jadi ini sesuai keinginan aja, yang penting kalian nanti bisa
spesifik untuk mengoperasikannya di sintak berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tuh nanti akan dipanggil lagi harus sesuai nama variabelnya apa. Dari tabel member, jadi di sini tuh tabel model penulisannya itu object oriented ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada function fetch array. Jadi function fetch array di sini tuh untuk mengambil baris hasil sebagai array asosiatif ataupun untuk array numerik ataupun keduanya gitu ya. Oke, jadi untuk yang fetch array function ini gunanya untuk mengambil baris dari suatu array asosiatif. Nah, tadi yang fetch array function ini tadi kan seperti ini ya nulisnya ya. Jadi ini tuh dolar tampil di situ itu adalah result ya. Jadi dimana itu menentukan identifikasi hasil yang diperoleh dari function query sebelumnya gitu ya. Jadi baris ini akan mengambil baris dari suatu array yang nantinya akan disimpan di variabel ins ini ya. Jadi nanti itu akan kita gunakan untuk menambahkan ke setiap kolomnya atau di setiap sel pada masing-masing kolom. Oke. Mengakses array dari tabel member ya nanti. Jadi di sini kita buat untuk TD. Jadi di TD ini adalah data di setiap selnya. Jadi kalau yang tadi kita mengambil di setiap barisnya. Untuk yang tadi ya, yang TR. Jadi yang TR ini kita akan mengisi di setiap barisnya. Kemudian tadi kita mulai untuk mengisi nomor ya. Oh ya, nomornya ini tadi diinisialisasi dulu ya, mulai dari 1. Kemudian nanti akan berulang ya, dengan bertambahnya array yang ditambahkan nanti akan semakin bertambah. Kita tambahkan untuk nama ya. Jadi ini adalah data yang kita tambahkan. Jadi kita ambil dari array yang tadi. Jadi di sini adalah proses untuk kita mengisi tiap sel dalam suatu tabel. Ini berada di dalam tag TD ini. Kemudian berikutnya setelah nama, alamat, sekarang kita tambahkan untuk
untuk kontak number ya. Oke. Berikutnya adalah email, kemudian terakhir adalah untuk tanggal lahir atau date of birth-nya. Jadi ini sesuai dengan kolom-kolom yang ada di tabel member. Baik, kita akhiri untuk script PHP-nya. Maaf, maksud saya kita mulai untuk script PHP berikutnya. Jadi script PHP di sini untuk iterasinya dari variabel no tadi ya. Jadi kalau ada data yang ditambahkan nanti akan ada baris yang bertambah, jadi nomornya juga bertambah. Oke, setelah kita coba ya bagaimana hasilnya dari halaman web. Kita akses untuk nama filenya tampil.php. Oke, ini yang tampil baru headernya ya, baru header dari tabel atau header cellnya dari tabel yang kita buat. Mungkin ini ada yang kurang ya, kita cek dulu. Oke, ini sepertinya ada yang kurang. Oke, ini saya kurang mendefinisikan tabelnya ya, jadi kita tambahkan tag tabelnya ya. Jadi kita tambahkan sebelum kita membuat header cell. Kemudian ini saya juga belum menambahkan untuk koneksinya, jadi tambahkan dulu koneksinya di sini. Karena nanti kita akan mengambil data ya, jadi tambahkan dulu koneksinya. Oke, ini saya tambahkan dulu untuk koneksinya, jadi include, kemudian diikuti dengan nama file untuk koneksi ke database-nya. Kemudian sekarang kita masukkan atau kita lengkapi tagnya. Ini jadi semua komponen atau semua bagian tabel tadi itu harus berada di dalam tabel ini ya. Oke, ini saya kopikan, jadi di dalamnya di antara dua tabel ini. Oke, seperti ini. Kemudian tadi juga sudah saya tambahkan untuk koneksi database-nya. Sekarang bisa kita cek kembali sebelum kita coba. Oke, sekarang kita coba, saya rasa sudah cukup. Oke, ini sudah kelihatan ya kalau kita sudah bisa berhasil mengambil data dari member. Jadi setelah ini kita coba agar lebih terlihat ya untuk garis-garis pada kolom-kolom tabel, kita tambahkan mungkin ya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian nanti kita cek lagi apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Jadi ini lebih terlihat jelas bentuk tabelnya yang menampilkan isi dari tabel member yang ada di database purpose. Oke. Ini ada di database MyDB ya, maksudnya di nama database-nya adalah MyDB yang memuat informasi untuk member perpustakaan. Oke, setelah kita tambahkan,
koneksinya juga, kita perbaiki tabelnya. Sekarang kita bisa mendapatkan hasil dari tampil.php ini ya. Kemudian kita coba gimana caranya setelah kita menambahkan member baru. Itu kan tadi kita ngecek ya di php-admin. Nah, sekarang kita coba saat menambahkan record baru, itu langsung tampil di halaman webnya. Jadi kita bisa langsung mengecek di halaman web tanpa harus membuka php-admin. Oke, kita coba tambahkan ya file tampil.php di member tabel. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, seperti ini ya, ini untuk kita coba untuk menambahkan data baru atau record baru. Oke, misalkan seperti ini. Kita isikan dulu satu persatu untuk setiap text fieldnya. Kemudian yang terakhir ini tanggal lahir. Kalian silakan pilih dari date pickernya. Oke, seperti ini. Kemudian disubmit. Oke, ini kalau kalian cek tabelnya sudah keluar, record baru juga berhasil ditambahkan, tapi belum muncul di tabel ya. Sekarang kita cek dulu dari php-admin apakah data yang baru atas nama Arnold tadi. Oke, di sini sudah terlihat ya. Di ID member 2364 itu ada member baru ya. Oke, ada member baru yang baru saja ditambahkan, tapi di sini kalau kalian lihat tadi belum ada di tabel yang ada di halaman web. Oke, sekarang kalian perhatikan di sini bahwa tampil.php itu dieksekusi sebelum insert ya. Jadi sebelum kalian menambahkan record baru, jadi yang dieksekusi atau yang diambil adalah data sebelum record baru ditambahkan. Sekarang kita coba, ini tadi sudah saya pindah ya sebelumnya, setelah query insert, kita tambahkan record baru. Baik, seperti ini ya. Misalkan kita submit. Oke, kalau kalian lihat di sini ada dua tabel. Tabel atas adalah tabel sebelum query untuk penambahan record baru itu dijalankan. Tapi tampil PHP yang kedua itu dijalankan setelah ada record baru. Jadi nanti kalau kalian lihat di halaman web seperti ini ya. Kalau kalian lihat di tabel yang kedua sudah ada sampai nomor 7 ya. Jadi ada member baru itu ditambahkan di tabel yang kedua. Sementara di tabel pertama tadi masih record yang lama. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Oke, seperti ini misalkan. Oke, kita submit. Nah, kalian lihat kalau misalkan seperti ini adalah tabel yang sudah memanggil dari tabel member ya, ada di database, dan di sini sudah bisa terlihat kalau apa yang Anda inputkan akan masuk ke database. Oke, selanjutnya setelah kita bisa melakukan insert ya ke tabel, sekarang kita coba bila kita ingin mengupdate atau memperbarui data pada tabel. Kita buat untuk file update.php ya di sini.